Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Hutagaol dari kelas BK5D dengan NIM 190720056. Di sini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan Bank Sumut BPDSU periode 2019 sampai 2020 pada masa pandemi COVID-19. Untuk memenuhi tes 3 saya, mata kuliah analisis laporan keuangan. Yuk, simak videonya ya. Nah, di sini saya melampirkan laporan posisi keuangan Bank Sumut pada tahun 2019. Selanjutnya, saya melampirkan laporan posisi keuangan Bank Sumut pada tahun 2020. Nah, di sini juga saya melampirkan laporan laba rugi pada tahun 2019. Dan di sini adalah laporan laba rugi pada tahun 2020. Nah, selanjutnya kita kan di sini akan menganalisis laporan keuangan Bank Sumut gitu. Jadi, saya menggunakan rasio untuk menganalisis laporan keuangan tersebut. Yang pertama adalah rasio likuiditas ataupun liquidity ratio. Baik, di sini saya akan membahas rasio likuiditas atau liquidity ratio yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rasio lancar atau current ratio, yaitu syarat angka harus lebih besar atau sama dengan 1, yang dimana memiliki pengertian mengukur likuiditas jangka pendek, yaitu sejauh mana perusahaan mampu mendapatkan kas untuk membayar seluruh utang jangka pendek. Yang kedua, rasio cepat atau quick atau ACID test, yaitu yang memiliki syarat angka harus lebih besar atau sama dengan 1, yang memiliki pengertian mengukur likuiditas perusahaan yang paling cepat untuk membayar seluruh hutang jangka pendeknya. Dan yang terakhir adalah rasio kas atau cash ratio, yaitu rasio kas adalah rasio likuiditas yang paling ketat karena hanya memperhitungkan aset paling likuid. Itu adalah metrik kunci untuk mengukur seberapa baik posisi likuiditas untuk menghadapi stres atau misalnya menghadapi suatu permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio merupakan metrik yang paling longgar daripada dua sebelumnya. Cara menghitungnya dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Dengan rumus, current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar dikali 100%. Nah, di sini saya akan membuat perhitungannya dalam miliaran rupiah, yaitu pada tahun 2019, aset lancar memiliki total 2.364.610, dan liabilitas lancar itu totalnya 1.053.241. Sehingga perolehan current ratio adalah 2,24%. Nah, di sini juga pada tahun 2020, dalam miliaran rupiah, aset lancarnya dengan perolehan total Rp4.752.056 dan pada liabilitas lancar dengan total perolehan Rp1.144.854, sehingga mendapatkan current ratio sebesar 4,15%. Nah, sehingga dapat disimpulkan, pada tahun 2019, Rp1 kewajiban jangka pendek perusahaan PT Bank Sumut dijamin Rp2,24 aset lancarnya. Hal ini bagus karena Rp1 hutangnya atau hutang jangka pendek kurang lebih dari 1 tahun dijamin sebesar Rp2,24 aset lancarnya, sehingga lebih banyak aset lancarnya dibandingkan kewajiban jangka pendek yang harus dibayar perusahaan tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, Rp1 kewajiban jangka pendek perusahaan PT Bank Sumut dijamin Rp4,15 aset lancarnya. Hal ini bagus karena Rp1 hutangnya atau hutang jangka pendek kurang lebih 1 tahun dijamin sebesar Rp4,15 aset lancarnya, sehingga lebih banyak aset lancarnya dibandingkan kewajiban jangka pendek yang harus dibayar perusahaan tersebut. Artinya, dari kedua tahun ini, baik itu 2019 maupun 2020, perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Semakin besar, maka semakin bagus.
Bukan berarti perusahaan harus punya banyak dana atau cash, karena kalau dana atau cash tidak digunakan secara baik dalam menghasilkan penjualan, akan mempengaruhi total aset turnover-nya akan menjadi kecil. Selanjutnya, yaitu rasio cepat atau quick ratio, yang dimana quick ratio ini menambahkan piutang usaha sebagai pembilang rasio kas dan tetap menggunakan liabilitas lancar sebagai penyebut. Jadi untuk menghitungnya dengan cara menjumlahkan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang usaha dan kemudian membaginya dengan liabilitas lancar. Dengan rumus, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, ini tidak digunakan karena dalam laporan keuangan Bank Sumut tidak terdapat persediaan. Lanjut yaitu rasio kas atau cash ratio, yaitu rasio likuiditas yang paling ketat karena hanya memperhitungkan aset paling liquid. Ini adalah metrik kunci untuk mengukur seberapa baik posisi likuiditas perusahaan untuk menghadapi kondisi stres. Untuk menghitungnya dengan cara menambahkan akun kas dan setara kas dengan investasi jangka pendek atau marketable securities, lalu membaginya dengan liabilitas lancar. Dengan rumus cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, ini adalah perhitungannya. Dalam miliaran rupiah tahun 2019, terdapat kas sebesar 851.986 dan setara kas dengan total 1.509.379 dan utang lancar dengan total 1.053.241. Dengan perolehan cash ratio-nya adalah 2,24%. Dan ini dalam miliaran rupiah tahun 2020 memiliki kas sebesar 999.260 dan setara kas memiliki perolehan total 1.070.829 dan utang lancar dengan total 1.144.854 dan memperoleh cash ratio yaitu sebesar 1,18%. Sehingga pada tahun 2019, Bank Sumut memiliki total cash ratio sebesar 2,24 rupiah, sedangkan pada tahun 2020, Bank Sumut memiliki total cash ratio sebesar 1,18 rupiah. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan cash ratio pada Bank Sumut dari tahun 2019 sampai 2020. Ini mengenai kas yang bisa langsung melunasi utang lancarnya. Kalau cash ratio-nya tinggi, misalnya itu 10 juta rupiah dan utang lancarnya 1 juta, tandanya sudah terlalu banyak dana yang menganggur. Lalu kita masuk ke rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, itu terbagi menjadi dua pilihan. Yang pertama, perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran harga pokok barang dagang. Semakin tinggi hasil atau angka rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan barang dagangnya. Dan yang kedua, perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran piutang usaha dari penjual atau omset perusahaan selama periode yang dihitung. Biasanya 1 tahun, semakin tinggi hasil atau angka rasio ini, maka semakin baiklah kemampuan perusahaan dalam mengelola penagihan piutang dan penjualan kreditnya. Nah, dengan rumus yaitu untuk perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, yaitu dengan rumusnya beban pokok penjualan atau COGS dibagi persediaan rata-rata. Dan untuk perputaran piutang usaha atau account receivable turnover ratio, yaitu dengan rumus penjualan dibagi rata-rata piutang usaha dikali 100%. Nah, rasio aktivitas ini tidak kita gunakan karena di dalam keuangan bank tidak ada beban pokok penjualan, persediaan rata-rata penjualan maupun rata-rata piutang usaha. Lanjut kita masuk ke rasio solvabilitas atau solvability leverage ratio. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu rasio utang atau debt ratio
yang dimana artinya adalah rasio ini membandingkan antara total hutang dan total aset perusahaan, yaitu seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi seluruh hutangnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki ketika dilikuidasi. Dan yang kedua, total utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio ini membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas pemilik atau net worth. Atau dengan kata lain, ini mengukur kesanggupan perusahaan melunasi seluruh hutangnya dengan menggunakan dananya sendiri. Nah, dengan rumus yaitu debt ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Dan yang kedua, total utang terhadap ekuitas itu dengan rumus total liabilitas dibagi ekuitas pemilik atau modal sendiri dikali 100%. Nah, untuk perhitungannya, rasio utang debt to asset ratio atau DAR dalam miliar rupiah di sini tahun 2019 total liabilities-nya itu 26.138.888 dan total asetnya itu 31.736.73 rupiah dengan total DAR itu 0,28%. Nah, di sini tahun 2020 total liabilities-nya itu 27.562.121 rupiah dan total asetnya itu 33.530.317 rupiah dengan DAR memiliki total 0,82%. Sehingga hasil rasio hutang pada Bank Sumut yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 0,28%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,82%. Jadi dari keseluruhan harta yang dimiliki, berapa persen hutang itu dibiayai? Misalnya, kalau 80% dibiayai utang, maka modal yang digunakan hanyalah 20%. Dapat disimpulkan bahwa jika DAR lebih dari 50%, maka menyatakan bahwa sebagian besar harta dibiayai oleh utang. Jadi dengan ketentuan yaitu DAR semakin kecil maka semakin baik, sedangkan DAR semakin besar semakin tidak baik. Nah, ini rumus dari total utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER, yaitu total liabilities dibagi ekuitas pemilik dikali 100%. Nah, yang terakhir kita masuk ke rasio profitabilitas atau profitability ratio. Nah, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari total aset atau total ekuitas pemilik, yaitu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI, dan yang kedua yaitu total utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Nah, di sini saya akan membahas rumus dari rasio profitabilitas, yaitu yang pertama pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI, yaitu dengan rumus NOI atau laba operasi bersih atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Sedangkan yang kedua, pengembalian atas ekuitas atau return on equity, yaitu ROE, di mana memiliki rumus NPAT atau net profit after tax atau laba setelah pajak dibagi ekuitas pemilik dikalikan 100%. Baik, di sini ada rasio keuangan yang saya dapatkan dari laporan keuangan Bank Sumut pada tahun 2019. Terdapat rasio kecukupan modal atau CAR, yaitu memperoleh 18,49, non-performing loan atau NPL gross, yaitu sebesar 4,36, non-performing loan NPL neto, yaitu sebesar 1,77, return on asset atau ROA itu memperoleh nilai 2,21, return on equity atau ROE memperoleh nilai 17,25, net interest margin atau NIM yaitu memperoleh nilai 7,22, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yaitu memperoleh nilai 80,38, dan yang terakhir loan to deposit ratio atau LDR itu memperoleh 94,16. Nah, di sini saya mendapatkan rasio keuangan pada laporan keuangan Bank Sumut tahun 2020,
yaitu rasio kecukupan modal atau CAR memperoleh nilai 20,99, non-performing loan atau NPL gross yaitu memperoleh nilai 3,54, non-performing loan NPL atau neto memperoleh nilai 2,24, return on asset atau ROA memperoleh nilai 1,89, return on equity atau ROE memperoleh nilai 15,20, net interest margin atau NIM memperoleh nilai 6,80, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPU memperoleh nilai 80,38, dan yang terakhir adalah loan to deposit ratio LDR mendapatkan nilai 87,62. Jadi dapat saya simpulkan mengenai analisis laporan keuangan Bank Sumut tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah ketika kita ingin membeli saham, kita bisa menggunakan rasio untuk melihat laporan keuangan bank tersebut. Dan kita bisa mengetahui apakah bank tersebut menguntungkan atau mengalami kerugian. Dan saat masa pandemi seperti ini yang saya lihat, kondisi keuangan PT Bank Sumut memiliki keuangan yang cukup baik dan mampu menstabilkan setiap keuangan yang mereka miliki. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.